Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirinal ma'sumin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Assalamu alayki ya Fatimatu Zahra. Assalamu alayka ya Imamul Hasan Al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Aimatal Ma'sumin min wuldil Husain. La siyama baqiyatillahi fil ardin. Sahibil asri waz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. A'adhamallahu lakumul azad bimusabikum bi Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Wa a'adhamallahu lakumul azad bimusabikum ayyuhal ikhwan bil Husaini alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, tentunya tidak ada kata-kata yang sangat layak kita ucapkan pada kesempatan ini selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, bil khusus anugerah rasa duka dan kesedihan atas musibah yang menimpa Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam dan musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga musibah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama kita mengatakan bahwa setiap kebanyakan orang ingin ke surga dan selamat dari azab neraka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah dan amal soleh lainnya. Tentu juga kita seperti itu. Tetapi pertanggungjawaban untuk amal ibadah dan amal soleh kita itu amat berat, ya, amat berat. Kecuali pelakunya seorang yang memiliki rasa cinta kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diisyaratkan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ali alaihissalam pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan ia juga adalah sahabat Nabi. Ya Aba Dzar, semua orang ingin ke surga dengan amal ibadahnya. Tapi Imam Ali bilang apa? Maukah kamu ke surga bersamaku? Jadi bukan dengan amal soleh. Dan pasti Imam Ali tidak melarang. Dan dia yakin bahwa tanpa amal soleh dan ibadah tidak mungkin orang masuk ke surga. Tapi ucapannya, maukah kamu ke surga denganku? Dengan mencintaiku, berduka dengan dukaku, dan senang dengan senangku, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa sedih dengan sedihnya kami, senang dengan senangnya kami, maka surga wajib menjadi ganjarannya. Artinya, ya antum bisa pikirkan sendiri ya. Bisa antum ke surga hanya dengan ritual, selamat dari neraka hanya dengan ritual. Meskipun antum melaksanakan ritual itu 24 jam, tidak bisa. Karena yang kita sembah itu Tuhannya manusia, Rabbul Alamin. Dan sudah kebayang, Rabbul Alamin itu tidak menuntut dari hambanya hanya ritual. Antum silakan jadi budak siapapun lah selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau antum kenal Tuhan antum, apa yang diinginkan antum juga bisa paham. Tuhan kita Allah, udah jelas dia ingin apa. Dan Imam Ali Khamenei pernah berkata, pada zaman awal Islam dan khususnya di zaman Imam Husain alaihissalam terbunuh, orang yang dikatakan paling baik, paling afdol bukan orang yang baik ibadahnya, ya, bukan orang yang buruk itu orang yang meninggalkan minum khamr, ya, tapi orang baik itu adalah orang yang kontribusinya dalam membangun masyarakat ilahiyah besar. Dan orang buruk itu orang yang merusak, ya, keadaan yang kondusif agar orang-orang di dalamnya bisa dengan cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang yang menyaksikan peristiwa Karbala. Ya, jelas kita hidup berapa tahun setelahnya. Jadi kalau mau dianalogikan, kita mirip seorang salah satu orang tokoh, ya, terkait dengan peristiwa Karbala, tapi dia tidak ikut ke Karbala. Dan sejarah mencatat ia pun adalah seorang wanita risali. Ya. Dalam banyak buku Imam Khomeini itu menyebut wilai itu dengan risali. Ya, jadi apa? Orang yang hidupnya, ya, tujuan hidupnya cuma satu, tujuan imam. Ya, karena tujuan imam itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala dan dia budaknya Allah. Dan budak itu tidak akan melakukan apapun kecuali untuk merealisasikan tujuan tuannya. Itu namanya risali. Yang sekarang ini populer di lingkungan kita, di komunitas kita dengan wilai. Jadi bentuk atau dimensi dari wilai adalah orang yang tidak punya tujuan hidup kecuali tujuan imamnya. Nama aslinya adalah Fatimah. Tapi lebih populer dalam sejarah Karbala dan sejarah hidupnya, sejarah A'immah, sejarah Imam Ali alaihissalam dengan Ummul Banin. Dia adalah istri dari Amirul Mukminin setelah Sayyidah Zahra salamullah alaiha. Ibu-ibu tolong perhatikan. Kenapa disebut Ummul Banin? Apa artinya Ummul Banin? Ibu dari anak-anak, kan? Apakah semua ibu juga ibu dari anak-anaknya? Ya, kecuali yang nggak punya anak, ya. Gitu. Tapi apa keistimewaannya seorang wanita menjadi ibu dari anak-anak atau dia ibu biologis? Nggak ada keistimewaan, kan? Artinya sebagai manusia pun itu bukan keistimewaan manusia. Ya, itu keistimewaan hewani karena binatang juga punya anak. Ya, sudah jelas, kan? Ya. Kekhasan atau kemuliaan dia menjadi dijuluki Ummul Banin itu terkuak ketika peristiwa Karbala terjadi. Dia punya 4 orang anak, Abul Fadl Abbas, Abdullah, Ja'far, dan Utsman. Semuanya gugur di Karbala. Ya, kalau sudah tanggung punya anak, ya, artinya tidak dipersiapkan sebelumnya, ya kasih pendidikan. Agar, ya, tidak ada kematian bagi mereka kelak kecuali bersama imam. Apa maksudnya? Dalam rangka merealisasikan tujuan imam. Salah satu pesan utama dari Karbala. Ya, Karbala, kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Tapi Karbala jarah tidak mungkin terulang. La yauma kayaumika ya Husain. Tidak akan terjadi lagi hari seperti harimu ya Husain. Tapi substansinya itu terus berulang. Insya Allah, ya, kita dan anak turunan kita juga mati di Karbala. Mati dalam keadaan bersama imam. Yakni mati dalam keadaan dalam rangka menunaikan tugas imam, merealisasikan tujuan imam. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ketika rombongan tawanan perang kembali ke Madinah,
dan diberitahukan kepada Ummul Banin, Sayyidah Ummul Banin, bahwa keempat putranya syahid. Apa reaksi Ummul Banin? Dia malah bertanya, kemana pemimpinku? Bagaimana keadaan pemimpinku? Bagaimana keadaan maulaku? Bukan anaknya yang ditanya, ya, bukan, tapi imamnya yang ditanya. Ya. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, semua tangisan yang berdasarkan kasih sayang itu sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang mulia. Tangisan atas musibah yang menimpa orang-orang yang kita cintai, termasuk anak-anak kita misalnya, ada yang meninggal, ada yang tertabrak, ada yang sakit, pasti kita sebagai orang tua menangis, ya. Itu manusiawi dan itu adalah sesuatu yang mulia, itu kita sepakat, kan gitu. Tetapi ya, tangisan untuk Imam Hussein alaihissalam tentunya itu bukan dorongan kemanusiaan saja, dorongan rasa sedih yang muncul dari sifat manusiawi kita, ya. Tetapi itu karena ma'rifah. Jadi bukan tangisan karena fitri hewani saja atau manusiawi saja, bahkan itu berdasarkan ma'rifah. Karena itu orang yang tidak arif bil Husain alaihissalam, tidak mengenal al-Imam Husain alaihissalam, seumur hidupnya tidak akan pernah menangis untuk al-Husain alaihissalatu wassalam. Jadi kita harus bersyukur, ya, kita harus bersyukur. Satu, karena pertanggungjawaban amal kita, itu pun kalau kita ahli ibadah, itu berat sekali. Dan banyak apa? Riwayat yang mengisyaratkan bahwa hampir banyak manusia yang gagal masuk surga meskipun dia adalah ahli ibadah. Karena dia tidak memiliki kecintaan, ya, tidak berwilayah dan tidak berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalam, dan juga tidak bertabari dari musuh-musuhnya. Apa yang kepikir oleh kita dengan kalimat seperti ini? Artinya, apakah maksudnya yang kebayang oleh Anda semua bahwa kecintaan kepada Ahlul Bait, berwilayah kepada Ahlul Bait itu penyempurna amal ibadah kita? Sehingga kalau kita tidak mencintai atau bahkan mengingkari, amal ibadah kita tetap dapat ganjaran. Begitu maksudnya? Jadi ini dapat ganjaran, cuman nggak cukup. Gitu. Uang 1 juta yang kita miliki tetap uang, walaupun nggak bisa beli rumah. Begitu. Ya. Ada pendapat mengatakan, ya, amal ibadah dan amal soleh lainnya. Jadi dia seumur hidupnya ahli ibadah dan dia ahli amal baik. Membantu fakir miskin, menolong orang yang kesulitan, ya. Dan itu tercatat karena Allah sari'ul hisab. Tetapi ketika dia dimintai pertanggungjawaban atas tidak mencintai Ahlul Bait alaihi wassalam, tidak berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalam, paham ya? Dengan apa dia membayar dosa ini? Itu yang membuat tidak cukup. Dia tidak perlu membayar atas ketidakberimanan kepada Nabi misalnya, karena dia beriman. Ya. Jadi dia tidak perlu dipotong, ya, tidak perlu dipotong ganjarannya untuk membayar penolakannya kepada Nabi, karena dia tidak menolak Nabi. Tetapi dia harus membayar mahal atas ketidakberwilayahannya kepada Ahlul Bait alaihi wassalam, khususnya ketidakberwilayahnya kepada Al-Husain hari ini, yaitu Sahibul Asri waz Zaman, Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif.
Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, apa pentingnya sih kita cinta ya? Lebih jauh saya akan sedikit menambahkan. Ahli ilmu menjelaskan bahwa ma'rifah akli atau konsep pengetahuan. Jadi kalau Ikhwan mengatakan saya tahu ini, saya tahu itu, saya kenal Tuhan, itu maksudnya konsep pengetahuan akal ya. Gitu. Tetapi pengetahuan akal saja tidak cukup ya untuk sampai kepada kesempurnaan. Gitu kan? Butuh apa lagi? Amal. Butuh amal. Imam Ali Ar-Ridha pernah menegaskan, al-ilmu yurshiduka, ilmu itu menunjuki, hanya menerangkan, membuat kita tahu. Sebatas itu menghubungkan kita sebagai subjek dengan objek. Cerita. Tapi hubungan konkret belum terjadi. Dengan apa hubungan konkret itu terjadi? Dengan amal. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa beramal? Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta amal ya, mengatakan ilmu tidak bisa menggerakkan orang untuk beramal. Penciptanya loh. Mau ngomong apa lagi? Apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Pernah dengar kan? Mereka menentangnya. Menentang risalah nabinya. Wastaiqonatha anfusuhum. Sementara mereka meyakininya. Menentang itu maksudnya apa? Sikap. Dalam bentuk sikap. Padahal mereka yakin kepada risalah nabinya. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil? Seperti yang saya katakan tadi, keyakinan saja tidak meniscayakan amal. Keyakinan tidak menghubungkan kita secara konkret, real dengan objek. Hanya amal. Jadi kalau kita ngebayangin kesempurnaan yang bisa menghubungkan kita kepada kesempurnaan yang kita inginkan itu, Allah Subhanahu wa taala sebagai ukuran itu hanya dengan amal. Tapi bagaimana kita beramal? Setelah kita merasakan apa yang kita yakini. Yang disebut dengan ma'rifah qalbiyah atau atifiyah atau emosi kali ya dalam bahasa Indonesia tepatnya. Nah, dari sini pentingnya kita punya emosi ya, khususnya dengan segala sesuatu yang harus kita yakini pertama atau yang disebut dengan akidah. Jadi kita harus punya perasaan dengan segala sesuatu yang kita akidahi sebagai akidah kita. Kita harus punya keterikatan dengan apa yang kita yakini pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihi wasallam, khususnya Imam Husain alaihi salam, lebih khusus lagi sahibul asri waz zaman ajallallahu taala farjahu syarif. Jadi logis ketika dikatakan barang siapa yang sedih ya atas musibah yang menimpa kami dan membuat orang lain sedih, ya, maka dia tidak akan bersedih atau air mata saat mata-mata lain menetes. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa menegaskan kesempurnaan itu hanya bisa diraih dengan amal, dan amal itu setelah orang terikat hatinya, merasakan ada emosi dengan apa yang diyakininya. Nah, dalam rangka ya, ikut berkontribusi, ya ini kan bagian ya, ada maktam mungkin ya kan baca doa ziarah, terus kemudian suasana kain-kain hitam, ini semuanya adalah untuk
membangun, menguatkan kembali hubungan emosional kita atau ma'rifah qalbiyah kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalam, khususnya kepada Imam Husain, dan kesedihan atau rasa duka kepada Imam Husain itu yang menjaga kita atau menjaga komitmen kita kepada Shahibul Asri wal Zaman ajalallahu taala faruz syarif. Ya, dikatakan dalam riwayat bahwa gugurnya Imam Husain itu untuk melahirkan para penanti Shahibul Asri wal Zaman. Itu rencana Tuhan. Ya, maka harus kita syukuri kalau sudah ada rasa cinta kita kepada Imam Husain, rasa duka kita kepada Imam Husain. Harus kita syukuri. Karena kita orang yang dipilih untuk menantikan Imam Zaman. Dan kita masih bisa tidak bersyukur. Ya. Nah, dalam rangka menguatkan emosi kita, hubungan kita, keterikatan kita kepada Imam Husain alaihissalam, ya, dikuatkanlah ma'rifah. Ya, karena ma'rifah qalbiyah itu muncul dari ma'rifah akliyah, dari pemahaman, dari pengetahuan. Ya. Nah, di sini semoga apa yang ingin Ana sampaikan ini bisa menguatkan pondasi ma'rifah qalbiyah kita yang sudah ada, sehingga kita punya potensi besar untuk lebih menguatkan ma'rifah qalbiyah kita, hubungan emosional kita, batiniah kita, perasaan kita, ya kan, kepada Imam Husain alaihissalam, sehingga semakin jelas, semakin konkret status kita sebagai penanti aktif Shahibul Asri wal Zaman ajalallahu taala farajahu syarif. Ketika kita melihat seperti halnya Ummul Banin peristiwa Karbala setelah terjadi, kan kita melihatnya. Itu analoginya. Ya, memang kita pasti akan melihat tokoh utamanya, yaitu Aba Abdillah Husain alaihissalam. Baru kemudian yang lain. Termasuk kemudian kita melihat musuh-musuhnya. Dan hal-hal yang kita lihat itu, ya, itu untuk menguatkan makrifat kita kepada Al-Imam Husain dan hubungan emosional kita kepada Imam Husain alaihissalam. Seorang imam, Imam Husain itu seorang imam. Dalam riwayat yang populer dan insya Allah kita semua pada hafal, sudah pada hafal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al Hasan wal Husain imaman qaiman au qaidan. Imam Hasan, Imam Husain itu, Al Hasan wal Husain itu keduanya imam. Qaiman berkuasa, au qaidan tidak berkuasa. Ya, artinya tetap imam. Artinya pengikutnya, atau dia imam tanpa hukumah, tanpa pemerintahan, atau imam dengan pemerintahan, dia tetap imam. Artinya orang yang punya hak untuk ditaati dan orang lain, pemerintah atau individu, wajib mentaatinya. Itu akidah kita. Nah, jadi ketika kita mengenal Imam Husain, ya, langsung ketika kita menengok peristiwa Karbala, kita harus tengok gimana umat saat itu. Ya, gimana imam, gimana umat. Ya. Kenapa imam saat itu terbunuh secara keji? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Qul siru fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi. Yakni maksudnya perhatikan apa-apa yang terjadi di muka bumi. Fenomena alam enggak penting. Ya penting, cuman kita urutkan ya untuk jaga diri, ya. Sudah bisa memprediksi akhirnya kapan gempa bisa terjadi,
berapa kekuatannya, sehingga kita bisa menyelamatkan diri. Penting, cuma nomor sekian. Yang terpenting adalah orang-orang atau masyarakat yang mempengaruhi upaya imam merealisasikan misinya. Sekarang kita tengok Karbala, gimana masyarakat ya, terkait dengan perjuangan seorang hujah Allah merealisasikan misinya, dan itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Dia hanya petugas, budak Allah. Saya sebagai instruktur di ABI kan pernah di training di TOT. Jadi nggak tahu TOT itu katanya kan supaya bisa ngajarin lagi ya. Tapi saya nggak ngerti. Karena saya murni pondokan. Jadi diajarkan analisis SWOT supaya bisa mengamalkan firman Allah ini, kul siru fil ard. Jadi melakukan analisis. Ya, fenomena yang paling penting untuk kita analisis adalah masyarakat. Jadi dimanapun itu berhubungan, di kota manapun, ya dimanapun lah, itu berhubungan dengan upaya sahibul asri wa zaman. Kita sering nengok Iran, Palestina. Coba kita tengok Indonesia, ini juga berpengaruh. Jangan-jangan faktor lamanya kegaiban imam zaman, ternyata di luar, di Indonesia juga kuat. Saya ikut hasil analisis ulama aja. Al-Imam Ali Khamenei dalam salah satu ceramahnya juga di hari-hari di bulan Asyura, entah itu tahun berapa saya lupa. Ya, catatan yang ada di saya, dia pernah menerangkan ketika kita melihat masyarakat ya, yang terjadi pada zaman Imam Hussein, kita akan bisa melihat ya, kenapa Imam Hussein bisa terbunuh secara keji. Ini perlu kita perhatikan. Pertama, dia menjelaskan bahwa masyarakat itu selalu terbagi dua orang-orangnya. Orang-orang yang ada dalam masyarakat itu selalu terbagi dua. Ada yang disebut khawas dan juga ada yang disebut awam. Ya, mungkin kita mendengar ini di kajian tasawuf ya. Irfan ada khawas, ada awam. Ya. Tapi tentu saja ketika kita melihat mengkaji Karbala, peristiwa Karbala, ini bukan pelajaran tasawuf. Tapi Imam Ali Khamenei mengatakan bahwa di sana ada khawas, ada awam. Khawas adalah semua orang yang bergerak, ya, hidup, menjalani hidupnya dengan pemikiran, dengan analisa, ya, dengan kajian, dengan perencanaan. By design kalau kata orang mah. Apakah mereka orang terpelajar S2, S3, minimal S1? Enggak. Bahkan sebaliknya ada orang terpelajar bukan khawas. Dia sibuk dengan dunianya saja. Dengan penelitiannya saja. Ada laki, ada perempuan. Termasuk Ummul Banin, itu khawas. Ja'dah khawas, istri Imam Hasan yang kemudian akhirnya menjadi pembunuh Imam Hasan sendiri. Terus siapa lagi? Ya, ikhwan, akhwat bisa bawakan contoh banyak. Yang kedua awam, bergerak tanpa berpikir, tidak dilandasi berpikir. Entah apakah malas ya, atau tidak memiliki kemampuan. Kalau dari kalangan terpelajar, berarti dia nggak peduli atau malas. Kalau dia dari kalangan orang tidak terpelajar, berarti dia tidak memiliki kemampuan. Nah, golongan ini dia bergerak berdasarkan kecenderungan umum. Ada satu kisah sebelum terjadi peristiwa Karbala, Imam Hussein itu mengutus Muslim bin Aqil ke Kufah. Ya, apa sambutan pemuda Kufah? Telah datang Hujjah Al-Husain, telah datang utusan
cucu putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 18 ribu orang berbaiat kepada Muslim bin Aqil. Namun apa yang terjadi setelah itu tidak membutuhkan waktu lama. Menurut Imam Ali Khamenei cuma 6 jam. Datang kepala kabilah menemui masyarakat itu, di tengah mereka masih ada Muslim. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang kalian bela? Kalian ini memusuhi siapa? Kalian akan membayar mahal atas apa yang kalian lakukan ini. Setelah itu nggak lama datanglah bala tentara pimpinan Ibnu Ziyad, ya, untuk menangkap Muslim bin Aqil, dan itu dibantu oleh sebagian besar dari orang yang sudah baiat ke Muslim. Dan tentunya ikhwan dan akhwat sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Muslim dilempar dari atap setelah dia lemas, ya, dikeroyok. Dia mungkin bisa bertahan berjam-jam, ya, beberapa jam menghadapi pasukan Ibnu Ziyad. Tapi lemasnya itu dipercepat oleh bantuan musuh yang tiada lain adalah orang-orang yang sebelumnya berbaiat kepada Muslim. Itulah awam. Jadi ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah, ya, kita jangan sampai kita menjadi orang awam. Kalau sekarang ini kita awam, ya, kita dikit-dikit berusaha untuk keluar dari kondisi itu. Bukan maksudnya kita sekolah. Saya nggak menyarankan ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat sekolah tinggi-tinggi, enggak. Ya, seperti definisi khawas dan awam itu, bukan dari sisi tingkat sarjananya, pendidikan formalnya. Karena ada orang yang berpendidikan formal tinggi, tapi dia lebih tepat disebut awam. Dan hari ini terjadi sampai hari ini. Kita tinggalkan pembicaraan tentang awam, fokus kepada khawas. Setelah kita tahu definisi khawas dan bedanya dengan awam, ya, kita harus ingat selanjutnya bahwa khawas itu ada yang hak dan ada yang batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'al, ya, tentunya hak dan batilnya khawas ini sudah bisa kita yakini, ya, tanpa harus mendengarkan firman Allah ini. Kenapa? Karena menurut logika ini perkara yang badihi, jelas. Apa saja sih yang jelas sehingga nggak perlu dalil, terlihat. Ya, musyahadat, ya, keyakinan-keyakinan yang objeknya bisa dilihat, musyahadat disebut, itu badihi, nggak perlu argumentasi. Ini bisa dilihat kan warnanya putih kan? Perlu argumentasi enggak? Enggak perlu. Nah, musyahadah. Nah, tentunya bagi orang yang punya mata. Nah, tapi ini untuk penegasan. Dari sisi apa? Keyakinan rasional. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya. Allah ini pencipta. Ya, pencipta semua makhluk. Jadi ketika Allah mengatakan kami jadikan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Ini cerita tentang khawasul haq. Aku pencipta khawasul haq. Berarti ada khawasul haq itu. Ya. Walaupun tentunya melibatkan ikhtiar mereka. Ya. Pilihan mereka menjadi khawasul haq. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Ya. Seringkali kan kita ingin baik, tapi kok nggak bisa jadi baik. Ya, kita saksikan orang lain juga begitu. Ingin baik gak? Sangat ingin. Tapi sampai meninggalnya bahkan dalam keadaan berbuat maksiat.
Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Al-Anbiya 73. Apakah ada khawas batil? Ada. Musyahadat nggak perlu dalil sebenarnya. Ya, cuman kita perlu mengenal ciri-ciri selanjutnya. Dan itu pun katanya musyahadat. Ya, tinggal kita mau melotot saja, kita bisa mengenalnya. Tentang khawas batil, pencipta sendiri mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru orang lain ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Al-Qasas 41. Kalau kita termasuk khawas, jadilah khawas, berusahalah untuk jadi khawas yang hak. Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Melibatkan pilihan kita, iradah kita, ikhtiar kita, pengetahuan kita. Ya. Jadi Allah memilih orang yang menghendaki menjadi khawas hak. Dan kalau Allah sudah memilih, maka orang itu tidak mungkin menjadi khawas batil. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, jadi ini mekanisme Allah memilih menetapkan seorang menjadi khawas hak. Ya, mekanismenya. Jadi jadilah kamu orang yang punya potensi, aku pilih, kira-kira begitu. Ya. Kalau nggak punya potensi, bukan Allahnya tidak maha kuasa, makhluknya yang tidak punya kuasa untuk menjadi qabil atau penerima takdir Allah. Ada pertanyaan kan sering kan, syubhat ini benar salah kayak benar untuk membuat orang ragu. Allah kan maha kuasa seperti yang kamu lakukan. Saya tanya, ya kan? Jadi pertanyaannya untuk kita membuat kita ragu tentang keyakinan bahwa Allah maha kuasa. Kalau memang Allah maha kuasa, bisa nggak dia mencipta Tuhan seperti dia? Gak bisa jawab kan? Kan gitu. Gak bisa jawab. Ya nggak bisa lah. Lah katanya maha kuasa. Nah itu sebenarnya ya ringan ya gitu. Pada zaman tertentu ini subhat efektif. Banyak orang akhirnya meskipun tetap nyembah Tuhan, tapi makrifahnya sudah rusak. Jadi tinggal menunggu provokasi aja. Ya, subhat apa, iming-iming atau ancaman berubah, selesai. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili ad'u ila Allah." Inilah jalanku, aku menyuruh kalian kepada Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang bersamaku. Jadi mekanisme Allah menciptakan, memilih orang untuk menjadi khawas hak, ya, dia harus meningkatkan makrifahnya. Dia harus meningkatkan makrifahnya. Artinya dia memilih untuk meningkatkan makrifahnya. Dan sekali lagi, ini bukan saran untuk sekolah tinggi, ya, untuk masuk S1, S2, S3, enggak. Abu Dzar itu nggak pernah sekolah, tapi dia menyeru manusia kepada Allah ala basiratin. Nah, perlu selanjutnya kalau menurut saya, ya, dan insya Allah ustadz-ustadz bisa mengajarkan, khususnya ustadz-ustadz Abi, ya, bukan saya ini ya, karena rata-rata mereka diskusinya itu. Ada buku tulisan Rahbar tentang bagaimana membangun basiroh, dari bahasa Arab judulnya Sinaatul Basiroh. Jadi itu untuk mengeluarkan, ya, orang-orang itu dari awam menjadi khawas, bahkan khawas hak.
supaya dipilih. Dan tidak ada penanti aktif kecuali berdasarkan basiroh. Dia bergerak berdasarkan basiroh. Alhamdulillah misalnya kita telah menjadi khawas, tidak lagi awam. Dan khawasnya hak. Khawasnya hak. Jadi kita mengajak orang, menjelaskan orang, ya. Kita bergerak berdasarkan basiroh dan kita mengajak orang berdasarkan basiroh. Khawas hak. Tetapi kita perlu mendengar pembahasan selanjutnya tentang bahwa khawas hak itu sendiri masih terbagi. Ada khawas hak yang dalam perjuangannya, mukawamahnya terhadap khawas batil, yang nggak usah dipikirkan awam batil mah ya, karena mereka kan seperti buih di lautan, ya bergerak gimana khawasnya bergerak. Khawas batilnya itu yang dengan pemikiran. Nah dalam peperangan, perlawanan dengan khawas batil, dia tidak kuat atas iming-iming dunia. Itu khawas, salah satu khawas. Jadi tidak ada julukan dari beliau, cuman disebutkan dalam kitabnya, jadi khawas yang tergoda oleh dunia. Apakah dia awalnya tidak punya apa-apa? Ya. Terus kemudian ditawari dunia yang begitu banyak sehingga dia ya, tidak lagi atau mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ditetapkan jadi khawas hak. Dia tidak bersyukur. Atau ya dia sudah kaya. Tapi dia menikmatin kekayaannya sehingga ketika datang kewajiban tertentu untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain dan itu beresiko, dia tidak siap. Nah di sini kenikmatan dunia berarti, dan itu dinisbatkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menciptakan kenikmatan dunia. Itu tidak sendirinya menjadi sesuatu yang aib atau buruk. Ya. Jadi buruk bukan sifatnya dunia, tapi sifatnya manusia atas sikapnya terhadap dunia. Jadi buruk itu muncul dari sikap manusia yang terhubung dengan atau terkait dengan dunia. Kalau dunia itu ya membuat dia tidak tegas atau apa ya, lemah dalam keberpihakan kepada kebenaran, ya, nah ini orang suka nyebutnya bahwa dunia itu buruk. Padahal sikap manusia itu sendiri. Nah, terus kemudian terkait dengan khawas yang dapat tertipu dunia ini adalah, nah ini yang penting. Masa depan, tujuan, misi tidak mungkin terrealisasi ketika jumlah khawas hak yang seperti ini, wah apalagi kalau khawas batil, itu aksar dari khawas yang tidak tergiur oleh dunia. Ikhwan dan akhwat, dalam beberapa kali ya setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Terus kemudian kita menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu an'amta 'alaihim? Khawasul haq. Khawasul haq. Khawasul haq yang mana? Ghairil magdubi alaihim. Madub alaihim arti bahasanya dimurkai. Tapi takwilnya, takwil itu tafsir tapi wujud. Ya, itu takwil, wujud. Kalau tafsir penjelasan berupa kata-kata. Ya, penjelasan. Kalau takwil dia wujud. Apa takwilnya? Al-magdub yang dimurkai
Arti bahasanya adalah Yahudi. Nah, itu takwil. Tafsir, takwil. Penjelasan wujud atau realitas dari kata ini apa. Nah, Yahudi ini dikenal dengan orang khawas hak karena pengikut Nabi, bukan khawas batil. Ya. Di zaman Nabi Musa, khawas batil itu orang-orang pintarnya di sekeliling Firaun. Sementara orang-orang pintar di sekeliling Nabi Musa itu khawas hak. Tapi mereka terbelah, ada yang khawas yang komitmen dan bertakwa, dan ada khawas yang kemudian menukar nikmat Allah kepadanya dengan dunia. Ya. Makanya kita minta, ya Allah, berikan aku jalan orang yang engkau beri nikmat, ya, khawasul hak. Dan orang yang beri nikmat itu adalah orang yang komitmen, konsisten, ya, di jalannya sebagai khawas hak. Dan tahu arti permintaan ini, kita diminta untuk menjadi seperti mereka. Jadi orang yang dijadikan Allah sebagai khawas hak, ya, dan komitmen tidak tergiur oleh dunia. Imam Ali Khamenei mengatakan, seandainya orang yang seperti ini, kelompok ini khawas hak, yang tidak tergiur pada dunia, yang dalam bahasa Al-Quran ghairil maghdubi alaihim itu lebih banyak, niscaya imam zaman akan segera muncul. Tapi sebaliknya, kalau sedikit, ya, maka akan terjadi keadaan di mana sejumlah orang, ya tentunya khawas yang batil dan orang-orang awamnya, ya, akan menyeret kembali Al-Husain ke Karbala, kemudian membantainya secara keji. Itulah, ya, latar belakang dari tragedi Karbala berdasarkan analisis Imam Ali Khamenei. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tentunya banyak sekali, ya, untuk diri kita hari ini. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, kita yakin, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita beriman kepada Ahlul Bait alaihi wasallam sebagai pemimpin-pemimpin kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus sekarang kita beriman kepada Sahibul Asri wa Zaman ajalallahu taala farahu syarif sebagai pemimpin kita. Ya. Tidak sebagaimana kelompok atau komunitas lain yang mengikuti imamnya tidak atas dasar imam. Kesepakatan, ya, ya kesepakatan penting memang, ya, tapi tidak atas dasar keimanan atau karena takut. Saya punya kepentingan dengan mengangkat dia, ya, kesepakatan, atau karena takut karena dia berkuasa dengan kekerasan, dengan ancaman dan intimidasi. Ya, kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang meyakini hidup dalam sistem imamah meskipun di Indonesia. Berarti hidup kita sudah punya tujuan. Dan tujuan saya dengan tujuan Anda sama. Ya. Dan tujuan yang sama itu adalah tujuan imam. Di sini kita dikasih pilihan, mau jadi khawas hak yang tergiur oleh dunia menjadi khawas atau awam. Di sini kita diberi pilihan, kalau kita sudah jadi khawas hak, apakah kita mau menjadi yang dipilih Allah sebagai khawas yang tergiur oleh dunia atau tidak?
Kalau kita tidak meyakini bahwa kita hidup secara imamah, ini nggak penting, nggak perlu dipikirkan. Kata Imam Ali Khamenei, nggak perlu. Kayak gitu. Tapi meskipun kita tidak pikirkan, tidak ada orang yang hidup tidak berimamah. Artinya imamah itu seperti halnya sistem alam, sebuah keniscayaan dari penciptaan. Hanya perlu disadari. Nah, dalam konteks kesadaran ini, ya, penting tidaknya bergantung, ya, penting tidaknya kita memilih menjadi khawas atau awam, khawas hak yang tergiur oleh hak dunia atau tidak, itu bergantung kesadaran kita bahwa kita berimamah atau tidak. Kita komitmen sama tujuan imam atau tidak. Bisa dipahami ya? Sebagai kalimat terakhir, saya menyebutkan salah satu tabi'in, ya, yang terlibat kemudian memusuhi Imam Husain. Khawas hak, bukan awam, tapi akhirnya, ya, dia seperti awam, tapi bedanya dia mengajak awam. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna ilan nar. Siapa? Umar bin Sa'ad. Gak kenal Imam Husain, gak mungkin. Cinta kepada Imam Husain, tidak cinta kepada Husain, gak mungkin. Ya, dia di pihak Imam Husain. Ya, dia ngikutin Nabi. Ya, jadi hampir rata-rata mereka adalah khawasul haq. Yang memerangi Imam Husain itu khawasul haq semuanya. Semuanya atau kebanyakan dari mereka itu khawasul haq. Kecuali tentara, sebagian tentara, ya itu mungkin lebih banyak kali ya. Nah, itu mah kan cuma persoalan angka atau sejarah. Alhasil yang memerangi Imam Husain itu khawasul haq. Tapi khawasul haq yang kata Imam Ali Khamenei yang tergiur oleh dunia. Sebelum terjadi Karbala, Yazid mengutus Ubaidillah bin Ziyad mendatangi Umar bin Sa'ad. Dia punya awam banyak. Wahai Umar, Amirul Mukminin Yazid, ya, menawarkan Anda menjadi penguasa kota Rei dengan syarat kamu terlibat dalam memerangi Al-Husain. Dia berpikir, berikan saya waktu untuk berpikir. Setelah itu saya tidak tahu ya harian atau jaman atau menitan. Alhasil dia berpikir. Nah, dari situ kan ketahuan dia masih punya fitrah, ya. Dan tentunya karena dia juga adalah khawasul haq. Tapi kemudian dia memberitahukan keputusan, saya ikut memerangi Al-Husain. Ikhwan sekalian, kita hadir di sini agar kecintaan kita kepada Imam Husain itu kuat. Ya, jangankan ikut memerangi, berpikir untuk menerima tawaran ini pun tidak. Berpikir untuk memerangi Imam Husain juga tidak. Ya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi khawasul haq yang benar, yang tidak tergiur oleh dunia, paling tidak kita bisa mempertahankan keawaman kita, ya, di belakang Al-Imam Husain alaihissalam. Dan banyak ulama mengatakan jangan pernah lupakan Al-Husain. Jangan pernah tidak bersedih dengan Al-Husain. Bahkan kalau awam nih, bahkan setiap hari kamu baca tragedi Karbala sampai nangis, sampai begitu. Dan tradisi itu sudah dilakukan di Iran. Meskipun bukan di bulan Muharram, selalu ada di saku sebagian orang, ya, catatan tentang bagian di mana Imam Husain digorok. Itu saran orang tua, saran guru ngajinya. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinaik. Alaika minna salamullahi abada ma bakina wa bakiyal lailu wan nahar. Mari bersama-sama assalamu alal Husain. Assalamu alal Husain wa ala ali ibnil Husain.
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ashabil Husain. Ikhwan sekalian rahimakumullah, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan salawat dan suratul Al-Fatihah, dan disempurnakan dengan duka cita kita, kesedihan kita kepada Al-Imam Husain alaihissalam, keluarga dan para sahabatnya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita, saudara-saudara kita, khususnya yang telah wafat, memberikan jalan keluar, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memurahkan rezeki dan memudahkan segala urusan saudara-saudara kita yang terlibat, yang hadir dan terlibat terlaksananya majelis azza seperti ini. Mereka menangis dan berkontribusi membantu orang lain menangis. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah tasbiquha shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.